Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadal qur'ana jabalil la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kita, sehingga di tahun ini kita masih dapat menjumpai bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan yang insya Allah membawa keberkahan. Alhamdulillah juga sampai dengan saat ini Allah masih mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut sampai di 10 hari yang kedua. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa 10 hari yang kedua dalam Ramadan Allah memberikan pintu ampunan bagi kita. Allah bukakan pintu ampunan maghfirahnya kepada kita. Maka insya Allah kita yang sampai dengan hari ini masih menjalankan ibadah puasa di 10 hari yang kedua, maka insya Allah Allah memberikan ampunan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bulan yang mulia ini adalah bulan yang senantiasa dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, ditunggu-tunggu oleh kita semua.
banyak persiapan yang kita sudah lakukan agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan ini dengan sebaik-baiknya. Baik itu dengan persiapan fisik, persiapan psikis kita, mental kita. Bahkan kita mempersiapkan materi untuk bisa mendapatkan dan menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha dengan sekuat tenaga agar puasa ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, agar puasa ini tidak menjadi batal, agar kita tidak melakukan apa yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Tetapi ada satu hal yang kadang kita teledor, yang kadang kita lupa untuk menjaganya, yaitu menjaga agar ibadah puasa kita ini tidak terhapus pahalanya, tidak hilang manfaatnya. Karena sesungguhnya puasa itu bukan hanya menahan diri kita dari perbuatan yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, dan hal yang lainnya juga. Tetapi puasa juga mendidik kita untuk bagaimana kita memperbaiki diri dan perilaku kita sehingga menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita sehingga menjadi lebih baik daripada waktu yang telah lalu. Ada beberapa hal yang Rasul sampaikan kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang jika kita lakukan maka dapat menghapus pahala puasa kita. Dijelaskan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Di hadis ini Rasul menegaskan bahwa alangkah banyaknya umatku yang menjalankan ibadah puasa, tetapi mereka hanya akan mendapatkan dahaga, hanya akan mendapatkan lapar saja. Ini sangat disayangkan jika terjadi pada diri kita, di mana kita sudah begitu maksimal usahanya agar puasa kita berjalan dengan baik, tapi ternyata oleh Allah tidak akan mendapatkan ganjaran sedikit pun. Maka dijelaskan dalam riwayat yang selanjutnya bahwa beberapa perbuatan yang dapat merusak pahala puasa itu diantaranya adalah yang pertama, ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita dari perbuatan lisan, perbuatan mulut yang mengakibatkan dosa. Maka diantaranya perbuatan mulut, perbuatan lisan kita yang bernilai dosa adalah dusta, al-kizib, kemudian namimah, kemudian fitnah, adu domba, dan yang sejenisnya. Ketika fitnah, ketika dusta kita lakukan, baik itu di siang hari ketika kita sedang menahan dahaga, ataupun kita lakukan ketika di malam hari ketika kita sudah berbuka, maka disampaikan oleh Rasul, maka puasa kita bernilai sia-sia. Kita hanya akan mendapatkan dahaga dan lapar saja. Yang kedua, perbuatan yang itu bernilai dosa, baik yang dilakukan oleh tangan kita, oleh kaki kita, bahkan oleh hati dan pikiran kita, ketika perbuatan itu bernilai fawahis, khobais, bernilai sebuah kemaksiatan, maka termasuk itu adalah merusak pahala puasa kita. Semisal mencuri, semisal perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Maka dalam hal ini termasuk juga kaum muslimin, ketika seseorang berpuasa tetapi dengan sengaja dia meninggalkan perintah melaksanakan sholat wajib. Subuh ditinggalkan, zuhur dilalaikan, asar, maghrib, isya tetap tidak dikerjakan, dengan sebuah kesengajaan, dengan kesadaran yang penuh dia meninggalkan sholat wajib tersebut, maka fa insyaallah puasanya tidak batal, tetapi pahalanya tidak akan diberikan oleh Allah. Oleh karenanya kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, mari dengan izin Allah, di mana bulan ini kita masih dapat menikmatinya, masih dapat menjumpainya, kita kerahkan segenap kemampuan tenaga kita untuk menjalankan puasa di tahun ini dengan sebaik-baiknya, dengan niat lillahi ta'ala,
agar kita mendapatkan barokah, mendapatkan hikmah dan manfaat dari puasa ini. Bukan hanya membuat badan sehat, bukan hanya agar kita mendekat kepada Allah, termasuk agar kita mendapatkan derajat yang terbaik dengan puasa. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah telah tinggalkan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.